tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. You saw me standing alone. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada gerakan apa Bang kesini? Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Oh, ya udah, silakan dulu. Silakan. Jadi begini Bung, kapan kita akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan? Soal kemerdekaan tidak usah khawatir, karena kemerdekaan sudah diurus oleh PPKI. Tapi menurut saya, bukankah kemerdekaan sebaiknya dilakukan tanpa PPKI? Apa maksudmu berbicara seperti itu? Begini Bung, PPKI adalah bentukan dari Jepang. Jadi nanti sekutu akan berpikir bahwa Indonesia adalah buatan Jepang pula. Segeralah mengumumkan proklamasi kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam kekuasaan pemerintah. Kekuasaan pemerintah. Ya, kekuasaan pemerintah. Saya dengar di radio bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Maka ini adalah kesempatan emas untuk mengumumkan kemerdekaan. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda. Tapi apakah Bung Karno setuju dengan pendapat kita? Bagaimana jika kita pergi ke rumah Bung Karno? Baiklah, mari. Sultan Syahrir bersama Muhammad Hatta pun segera ke rumah Bung Karno dan memberitahu tentang kekalahan Jepang. Sultan Syahrir meminta kepada Bung Karno untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ini? Ada berita penting yang ingin disampaikan oleh Syahrir untukmu, Bung. Oke, baiklah, silakan duduk. Begini, jadi kami telah mendengar siaran di radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Benar, Bung. Maka dari itu kami ingin Bung Karno mempercepat proklamasi kemerdekaan. Loh, tidak boleh seperti itu. Belum ada klarifikasi dari Jepang. Lagi pula, Jepang telah menjanjikan kemerdekaan untuk kita. Bukan begitu, Bung Hatta? Menurut kami, kemerdekaan harus didirikan dengan tempo secepat-cepatnya. Karena itu adalah mimpi bagi bangsa Indonesia. Ya, saya mengerti. Tapi dalam hal ini, kami tidak boleh gegabah. Karena saya rasa, saya tidak berhak untuk memutuskan kemerdekaan Indonesia. Yang berhak adalah PPKI, karena mereka lah yang mengatur kemerdekaan kita. Baiklah, bila begitu, kami pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Bung Karno, berkumpullah para golongan pemuda. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Betul, kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Jika Bung Karno tidak bergerak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran. Potonglah leherku sekarang. Tak usah menunggu esok hari. Tidak ada gunanya Anda berdebat. Lebih baik kita duduk dan bicarakan baik-baik. Karena, mengapa Anda melakukannya sendiri? Mengapa Anda menyuruh Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, jika kemerdekaan Indonesia tidak disampaikan pada malam ini, maka besok rakyat Indonesia akan membunuh orang yang dicurigai sebagai pro Belanda. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita? Jika kita bisa mewujudkannya sendiri. Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang, dan sekutu kita tidak dapat berdiri sendiri setelah merdeka tanpa mereka. Saya yakin kita bisa. Benar Bung, mari kita laksanakan. Malam ini, Bung. Sudah, ini sudah malam. Tidak baik untuk membuat keributan. Saya mengerti bagaimana saudara, tetapi saya tidak dapat melakukan permintaan saudara, karena saya takut akan ada korban jiwa lagi. Besok kita akan adakan rapat PPKI. Saya harap kalian semua datang.
Mana saudara-saudaraku? Baiklah, kami setuju menunggu Bung Karno dan Bung Hatta pada rapat besok. Setelah usahanya mendesak, golongan tua gagal. Para pemuda melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71 dan mereka sepakat menculik Bung Karno dan Bung Hatta lalu dibawanya ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Bung Karno telah menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Kita akan desak mereka untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Kita akan bawa mereka ke suatu tempat dan mulai membujuk mereka. Tapi benar, dengan begitu Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu kan luas. Di mana kita akan menaruh keduanya? Tenang, saya akan menghubungi Sudanco Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Darwis. Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, kami sepakat membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bung Hatta harus ikut kami. Mau dibawa kemana ini? Rengas Dengklok. Kenapa kita harus ke sana? Ini sudah menjadi keputusan para pemuda-pemuda. Lagi pula kota ini akan diserang. Apa yang Anda bicarakan? Apa kita tidak akan bisa melawan tentara Jepang karena tentara Jepang masih utuh di Jawa? Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan bawa Anda ke Rengas Dengklok. Apakah kalian tidak ingat bahwa aku mempunyai istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Bung? Pemuda-pemuda ini akan membawa aku ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu, bagaimana denganku? Apa kalian semua tega meninggalkan aku sendirian di sini? Benar, jika istriku tidak ikut, maka aku tidak akan ikut. Baiklah, Bung. Kami akan bawa Anda dan istri Anda. Tapi kita tetap harus pergi dari sini. Mau apa kalian sehingga kami dibawa ke sini? Anda dan Bung Karno harus melaksanakan proklamasi sekarang juga. Mengapa kalian mudah percaya, wahai pemuda? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Tapi para pemuda ingin memerdekakan hasil jerih payah kami sendiri, bukan karena Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka dari itu kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Hai Bung Karno dan Bung Hatta. Aku mendapat berita tentang kekalahan Jepang dan sekutu. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Saleh? Tidak. Saya akan menjaga dia dengan separuh nyawa saya. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Soekarno, Muhammad Hatta, Subarjo, Soekarni, dan Sayuti untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjut, Bung. Mengenai perpindahan kekuasaan akan dilakukan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Baik, sudah saya tulis. Ayo, tolong ketikkan ini.
akan menandatangani naskah proklamasi ini? Bagaimana kalau naskah ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju? Setuju. Kapan proklamasi akan kita lakukan? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Bagaimana pukul 10 tepat? Setuju. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini Bung naskahnya, silakan ditandatangani. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjadi bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Siap Bung. Jalan di tempat, langkah tegak, maju. Jalan. Dadah, siap. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.